Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya Ilham Halim di channel Ilham Kia yang membahas seputar GERD dan anxiety. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara GERD atau asam lambung dengan anxiety. Penyebab GERD atau naiknya asam lambung yaitu ini karena faktor melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Dan pada normalnya katup ini akan terbuka ketika ada makanan dan minuman yang masuk menuju lambung untuk dicerna, dan katup ini akan tertutup secara kuat guna untuk mencegah isi lambung naik. Dan ketika katup ini sudah tidak normal lagi, maka isi lambung itu akan naik ke dada, tidak sampai ke kerongkongan. Nah, dan disinilah timbulnya apa yang dikatakan asam lambung. Dan ketika asam lambung itu naik, otomatis akan menimbulkan beberapa macam sensasi yang kalian rasakan, seperti dada terasa terbakar, perut atas atau ulu hati itu terasa nyeri, kembung, sesak nafas atau nafas pendek, sering mual, serasa ingin muntah, nafsu makan berkurang, sakit kepala tak tertahankan, cepat lelah di saat kalian beraktivitas, susah BAB atau sering mencret, dan keringat dingin. Makanya kenapa penderita GERD itu kebanyakan mengalami penurunan badan yang sangat drastis atau mengalami badan yang kurus. Sedangkan apa yang dikatakan dengan anxiety itu faktor karena kecemasan atau panic attack, rasa ketakutan yang berlebihan ketika pikiran. Oke, kita lanjut. Saya pakai masker dulu soalnya saya lagi di bawah rumah, takutnya nanti terkena virus corona. Mungkin sebagian dari penderita GERD ketika mengalami sensasi seperti nyeri pada ulu hati, menganggap bahwa lambung mereka itu bocor atau luka. Padahal kenyataannya lambung itu sangat kuat. Tidak ada lambung yang bocor, cuman lambung mengalami semacam sariawan yang seperti ada yang ketika kalian merasakan sariawan di bibir seperti itu, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Cuman karena sensasi yang ditimbulkan itu boleh dikata mirip dengan sensasi penyakit yang berbahaya. Makanya kalian, saya katakan, mendramatisir keadaan bahwa lambung saya sudah parah. Disinilah kenapa antara GERD dan anxiety itu harus dibedakan, supaya kalian tahu ini gejala GERD, ini gejala anxiety. Sedangkan anxiety adalah panic attack atau kecemasan yang berlebihan. Itu disebabkan karena faktor pikiran yang terlalu negatif dengan hal-hal yang selama ini belum tentu terjadi pada diri kalian. Contoh, ketika kalian merasakan sakit kepala, maka kalian akan berpikiran kalau itu adalah penyakit kanker otak. Padahal itu karena kalian kurang tidur atau tekanan kalian naik atau turun. Makanya kenapa sensasi GERD itu dikatakan 1001 macam sensasi? Itu karena ditambah dengan anxiety, faktor ketakutan. Makanya jangan terlalu mendramatisir keadaan. Ketika sensasi asam lambung kalian naik, tidak usah kalian berpikiran aneh-aneh, menganggap itu penyakit jantung lah, penyakit inilah, penyakit itulah.
akhirnya kalian sendiri yang menderita. Disitulah timbul sensasi seperti goyangan, seakan-akan mau pingsan, mau mati, keringat dingin, gemetar, telapak kaki kalian dingin, susah tidur. Karena setiap kalian mau tidur, kalian akan takut kematian itu muncul pada kalian. Makanya kenapa erat sekali kaitannya antara GER dan anxiety, ibarat lingkaran yang terus berputar dari otak ke lambung, lambung ke otak. Sebelum kalian sembuhkan asam lambung kalian, maka sembuhkan dulu kecemasan atau ketakutan kalian, karena penyebab asam lambung itu susah sembuh karena kecemasan. Meskipun kalian terapkan pola makan yang teratur, tapi kalian tidak mengontrol pikiran kalian, maka itu susah sembuh. Asam lambung bukan penyakit yang berbahaya, apalagi sampai mematikan. Asam lambung mudah disembuhnya ketika pola hidup dan pola makan kalian telah terapkan, menghindari makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung, dan konsumsi obat herbal. Maka perlahan asam lambung kalian akan berangsur-angsur membaik. Yang jadi masalah itu kecemasan kalian. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.